Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita kali ini dengan melihat sebuah grafik yang berisi menteri-menteri siapa saja yang terkait atau terkena kasus korupsi, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika menteri aktif seperti Andi Malarangeng divonis 4 tahun penjara atau sebelumnya diumumkan sebagai tersangka, ini cukup mengejutkan kita. Kemudian ada nama Menteri Agama Surya Dharma Ali yang baru-baru ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Dan ada satu lagi pemirsa, yaitu Menteri Pertanian Suswono yang berstatus saksi terkait kasus impor daging sapi dan yang baru saja diumumkan oleh KPK, yaitu Menteri ESDM Jero Wacik. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Bu Andi, saya mau tahu kalau Partai Demokrat itu sumber duitnya dari mana aja sih? Ya, yang pertama ada APBN untuk semua partai politik ya, yang anggota DPR-nya duduk di partainya duduk di DPR RI, begitu juga yang duduk di DPRD provinsi dan DPD kabupaten kota. Ini diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, memang nilainya yang sangat memprihatinkan ya. Itu kan nilainya dilihat dari berapa jumlah suara setiap partai politik dalam hasil pemilu itu dikali Rp1.000. Nah, terlalu rupiah kecil ya, bukan kan? dolar ya? Dalam 1 tahun lah dalam ya. 1 tahun. Jadi artinya APBN kita untuk memberi bantuan kepada partai politik ya mirip-mirip dengan ormas kali ya. Bisa jadi sebuah perguruan tinggi jauh lebih banyak bantuan APBN-nya ketimbang partai politik. Padahal partai politik adalah aset bangsa juga untuk bahkan memikirkan untuk kepentingan bangsa jauh lebih banyak. Nah, ini yang mungkin ke depan saya kira perlu juga dilakukan evaluasi. Apakah nilai 1.000 perak ini perlu direvisi? Ya, artinya memang cukup juga untuk jauh dari cukup ya. Artinya memang apakah nilai ini dari mana mengambil angka 1.000 per suara? Ya kan? Sementara suara sekarang kita dengar serangan pajarnya aja ada 200.000. Yang keluar lebih besar daripada yang masuk gitu kan. Nah, itu yang kedua tentu iuran dan sumbangan-sumbangan lainnya yang tidak mengikat. Nah, ini iuran atau sumbangan anggota misalnya atau dari kader. Ini kan tidak jelas juga aturannya. Apakah dia sumbernya dari proyek ataukah dari sumber-sumber lain yang bisa bertanggung jawab atau tidak? Kan partai tidak mau tahu dalam tanda petik. Yang penting ada sumbangan atau iuran. Bukankah itu peluang memberikan kesempatan bagi kader untuk mencari duit? Ya, karena itu bukan kewajiban sebetulnya. Ya, kalau kewajiban itu jumlahnya juga kan nggak ditentukan berapa banyaknya. Jadi seikhlasnya mereka memberikan sumbangan. Nah, biasanya kan per kegiatan juga ada gitu ya. Jadi mungkin juga bisa dari sponsor-sponsor produk gitu misalnya, kerjasama untuk diskusi-diskusi. Lama-lama kan capek kalau anggota. Tapi yang ingin saya katakan bahwa semua partai politik itu diaudit secara resmi oleh auditor yang memang sudah ditunjuk untuk itu, sehingga kalau ada sumber-sumber yang tidak jelas udah pasti akan dipersoalkan. Jangan-jangan Pak Jero Wacik dikasih target nih sebagai AE ya, karena jabatan lebih tinggi Bapak harus store tahun ini sekian miliar gitu, karena itu tadi kan dari APBN aja kan hidup segan mati tak mau dengan jumlah seperti itu. Jadi kalau di Demokrat memang semua terdaftar ya, kegiatannya apa, sumbangannya dari siapa, jumlahnya berapa. Yang caleg juga kemarin sama, yang masing-masing caleg melaporkan melalui partai politik terhadap pengeluaran-pengeluaran yang mereka ya tentu kita tidak bisa menelusuri sumbernya dari mana gitu. Tapi tidak adalah yang menyumbang seperti menteri menyumbang 1 M itu ke partai itu, belum pernah dengar gitu. Artinya di bawah itu nilainya ya, kalau sumbangan itu. Ya, sumbangan itu memang tidak ada yang mengikat bahwa menteri harus sekian, itu nggak ada. Oh, Mas Tama. Nah, ini sebetulnya pintu masuk tadi ya. Sumbangan-sumbangan itu yang kemudian tidak diatur secara ketat. Makanya tadi yang saya katakan di awal, orang-orang terbaik partai yang tanda kutip dia cerdas, dia punya mental juara, kemudian dia bisa mengorganisir, ini akan tergeser oleh sumbangan tadi. Kenapa? Dalam undang-undang, seingat saya, ada batas sumbangan perorangan itu 7 miliar. Anda bisa bayangkan misalnya, ketika satu orang menyumbang 7 miliar misalnya, apa yang terjadi? Maka ketika ada orang-orang yang kemudian mampu mengorganisir, mau tidak mau dia akan turut perintah apa kata pimpinan. Nah, ini yang kemudian jadi soal. Pertanyaan selanjutnya, apa solusi yang ditawarkan? Beberapa negara misalnya tadi saya katakan, ada yang memang betul-betul partainya berbisnis, kadang-kadang ada media juga yang betul-betul memang dikelola oleh partai dan kemudian itu bukan sah. Kadang-kadang banyak. Ya, maksud saya di beberapa negara itu dibuat menjadi sah. Jadi tidak seperti sekarang yang masih abu-abu ranahnya ini
punya siapa, yang ini kemudian bisa jadi pendanaan ke depan. Itu di beberapa negara seperti Jerman. Nah kemudian kita bisa nyontek sebetulnya konsepnya Obama. Bagaimana kemudian dia mengumpulkan koin-koin dolar-dolar itu. $1 dikumpulkan. Itu bermakna dua. Makna yang pertama, $1 dikumpulkan buat bantu pendanaan. Yang kedua, itu adalah bukti legitimasi Republik. Ditanyakan, siapa publiknya? Orang yang menyumbang koin ini kepada saya. Nah, ini yang kemudian ke depan memang perlu ada metamorfosis dari partai-partai politik yang ada sekarang. Jadi ke depan pendanaan dia tadi bisa lewat bisnis, betul-betul murni partai yang berbisnis. Jangan sampai tadi kemudian celah-celah orang-orang terbaik itu akan digeser oleh orang-orang yang punya uang. Contohnya Nazarudin. Pertanyaan saya, apakah betul-betul dia orang yang dari awal ada di kader Partai Demokrat misalnya? Iya. Ada di negara tetangga, partai di negara tetangga, ya, pengusaha, ya kan, nggak tahu dari mana asalnya, punya maskapai penerbangan, langsung jadi wakil ketua umum. Ini jadi soal. Saya nggak tahu di Demokrat ada apa tidak gitu kan. Makanya kemudian itu yang kemudian tadi salah satu celah-celah yang urgent dalam undang-undang. Kasihan juga kader partai yang potensial ya. Akhirnya tergusur. Artinya inilah partai politik kita saat itu yang terjadi. Tuntutan yang saya katakan Karena tadi, political cost-nya. berangkat dari political cost ini yang menuntut semua akhirnya kembali kepada ini yang punya siapa yang punya modal, punya ya kan? modal sesuatu untuk bisa membantu dan mengembangkan partai. Karena partai butuh orang seperti itu. Punya sumber dana yang jelas. Baik, kita break lagi Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, kita kembali sesaat lagi.